Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tania Nuranisa dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi peta konsep mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping saya terdapat bagan makna persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menguraikan makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak keanekaragaman menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Kesatuan bangsa artinya bangsa Indonesia terdiri dari agama, suku bangsa, dan bahasa harus diusahakan terwujud menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Contohnya, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif dan diabadikan untuk kepentingan nasional. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Contohnya, kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Contohnya, masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Contohnya, ancaman terhadap satu wilayah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang ketiga, menguraikan makna wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segenap aspek kehidupan. Dengan demikian, dalam segenap aspek kehidupan tersebut dituntut adanya kemanunggalan secara utuh dan menyeluruh. Yang B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep Negara Kesatuan dan Federal, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan keunggulannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk atas dasar semangat perjuangan dan rasa nasionalisme. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. NKRI dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Keunggulan dari NKRI tersendiri yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau, tidak menjadikan negara Indonesia terpecah belah, melainkan sebagai perekat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Secara internasional, bangsa Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang tidak sedikit menimbulkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Pada tahun 1955, bangsa Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika, di mana dampaknya sangat luas bagi negara-negara di wilayah Asia Afrika dalam upaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Yang kedua, menjelaskan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan sentralisasi. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Yang pertama, konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu penerapan sistem desentralisasi yaitu otonomi daerah. Yang kedua, konsep negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala urusan negara diurusi langsung dan diatur oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, menguraikan konsep negara federal. Negara federal dapat disebut juga sebagai negara serikat. Negara serikat merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negara-negara tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri kepada negara serikat, dengan sendirinya mereka akan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat.
Penyerahan kekuasaan tersebut dikenal juga dengan istilah limitated. Contoh negara federal yaitu Amerika Serikat, Jerman, India, Australia, dan Malaysia. Yang keempat, menjelaskan konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, rasa cinta tanah air sebagaimana dibuktikan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, rasa rela berkorban sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pahlawan yang gugur di medan perjuangan. Yang keempat, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu faktor geografis. Negara Indonesia yang begitu luas menjadi pemicu untuk terciptanya ancaman, hambatan, dan tantangan yang merongrong kesatuan dan persatuan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu ada munculnya gejala etnosentrisme. Yang ketiga, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Yang keempat, adanya perbedaan yang tidak dilandasi dengan rasa toleransi. Yang D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, arti penting menjaga keutuhan NKRI. Kemerdekaan yang diraih memerlukan perjuangan yang sangat panjang. Para pahlawan berjuang dengan dengan semangat perjuangan dan rasa nasionalisme. Juga rasa cinta tanah air. Kemerdekaan yang dicapai tidak lepas dari persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dalam menjaga keutuhan NKRI yaitu seluruh rakyat Indonesia mampu mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa merupakan sumber untuk terciptanya kebersamaan. Yang kedua, sikap yang menunjukkan keutuhan NKRI. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu saling menyayangi dan mengasihi antar anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang kedua, di lingkungan sekolah, yaitu mengikuti upacara dengan hikmat dan menghargai dan mengasihi sesama teman, juga tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya, mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan ikut bergotong royong untuk menciptakan rasa kebersamaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.